Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Ilyas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap anak-anak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, untuk pembelajaran tema hari ini, Bu Guru akan menjelaskan dari latihan soal yang ada di buku paket kalian. Di buku paketku petik 5B pada halaman 43. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai buku paket, silahkan menyimak saja, kemudian nanti jawabannya ditulis di buku tulis. Karena memang buku paket yang ada di koperasi sekolah itu datangnya sangat terbatas anak-anak. Jadi jika anak-anak belum beli atau belum memilikinya tidak apa-apa, nantinya dipelajari saja, kemudian untuk jawabannya dicatat di buku tulis. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari latihan soal bersama-sama. Silakan disimak. Yang pertama, dampak siswa lalai dari tanggung jawabnya dalam belajar adalah. Dampaknya siswa lalai berarti ketika siswa itu tidak melaksanakan tanggung jawab, dampaknya dia berdampak siswa menjadi bodoh. Ya, ini ya, yang siswa menjadi terampil, siswa menjadi rajin, siswa menjadi pandai, ini jika melaksanakan tanggung jawab. Kemudian yang nomor 2 anak-anak, tanggung jawab kamu di lingkungan sekitar rumah adalah. Diingat ya, tanggung jawab itu kan ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan rumah. Ini lingkungan sekitar rumah. Jika lingkungan sekitar rumah, maka dia mengarah ke masyarakat. Jangan terkecoh ya anak-anak. Kadang anak-anak terlihatnya lingkungan rumah, padahal di sini di lingkungan sekitar rumah. Maka yang tepat yaitu ikut serta dalam kerja bakti dan gotong royong. Jika bermain bersama-sama di lapangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti acara keagamaan di lingkungan rumah, ini merupakan lingkungan rumah. Menjaga kebersihan ini juga merupakan sebenarnya juga merupakan tanggung jawab di lingkungan sekitar kita. Cuman ini masih belum kompleks ya anak-anak. Nah, kemudian yang nomor 3. Berikut adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat yang sudah dijelaskan Bu Guru yang pertemuan minggu-minggu yang lalu. Masalah sosial itu adalah masalah yang terjadi atau yang masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar kita yang biasanya yang sering terjadi. Nah, kecuali anak-anak, kecuali berarti yang bukan. Yang tepat itu adalah banyaknya sumber daya alam. Yang A, pencemaran lingkungan. Ini masalah sosial di bidang lingkungan, masalah kedisiplinan. Juga termasuk salah satu contoh masalah sosial, kemiskinan, masalah sosial di faktor ekonomi. Yang tepat adalah yang D. Kemudian nomor 4, penyebab utama terjadinya masalah sosial. Apa sih penyebab utama terjadinya masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di masyarakat? Nah, di sini sudah dituliskan sama Bu Guru anak-anak penyebabnya. Salah satunya yaitu dari faktor ekonomi. Misalnya masalah pengangguran ataupun kemiskinan. Kemudian yang nomor 5. Sebutkan 3 contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah dan jelaskan dampaknya jika lalai dalam mengerjakan tanggung jawab tersebut. Anak-anak bisa mencari contohnya. Ini Bu Guru memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu tanggung jawabnya mematuhi tata tertib sekolah seperti menggunakan seragam. Kemudian masuk sekolah dengan tepat waktu. Kemudian menghormati guru dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jika tidak mematuhi atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, dampak yang ditimbulkan adalah menyebabkan diri tidak disiplin, sehingga tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian mengakibatkan tidak dipercaya oleh semua orang
yang ada di sekolah, oleh semua warga yang ada di sekolah. Kemudian menjadi diri yang gagal karena telah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekolah. Nah, jadi jika anak-anak tidak melaksanakan tanggung jawab yang sudah ada di sekolah, dampaknya akan mengakibatkan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak bisa mencari contoh yang lain, banyak tanggung jawab yang ada di sekolah itu banyak anak-anak. Nah, kemudian kita ke selanjutnya di materi bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Kita membaca bersama-sama. Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tahan lama. Susunan badan termos bagian dalam terdiri atas 2 lapisan kaca dan antara 2 lapisan tersebut terdapat ruang vakum sehingga panas dari air dipantulkan kembali. Pada bagian penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, dari bacaan paragraf yang kita baca, maka untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Paragraf tersebut bercerita tentang kegunaan termos, bagian-bagian termos, cara kerja termos, cara penggunaan termos. Jawaban yang tepat adalah bagian-bagian termos karena di sini menyebutkan ada bagian dalam yaitu di lapisan kaca dan ada bagian penutup termos. Kemudian yang nomor 2, susunan badan termos terdiri atas dua lapisan yang terdapat ruang vakum, 2 lapisan kaca dan tutup plastik, ruang vakum dan tutup gabus. Di sini jelaskan bagian susunan badan termos ya anak-anak. Susunan badan termos bagian dalam ya terdiri dari 2 lapisan kaca dan ruang vakum. Nah, ini. Nomor 3, kata kunci dari paragraf tersebut adalah kata kuncinya karena ini menjelaskan mengenai termos, maka yang tepat yaitu adalah termos. Nah, ruang vakum di sini disinggung, lapisan kaca tutup plastik disinggung. Cuman yang paling inti, yang paling mendasari, yang paling pokok dari paragraf yang kita baca tadi itu yaitu menjelaskan mengenai termos. Nomor 4, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kesimpulan itu merupakan ringkasan anak-anak. Nah, keringkasan dari paragraf tersebut, nah di sini menjelaskan mengenai bagian-bagian termos. Itu merupakan kesimpulan yang paling inti. Kemudian nomor 5, buatlah kesimpulan. Ini tadi sudah disuruh membuat kesimpulan, tapi dalam bentuk diagram dari paragraf tersebut. Diagram di sini contohnya banyak anak-anak. Kita bisa membuat diagram garis, kita bisa membuat diagram lingkaran, kita bisa membuat diagram batang. Ini Bu Lisa mencontohkan di sini itu membuat diagram. Nah, artinya dalam paragraf tersebut kita bisa menarik kesimpulan dari diagram tersebut. Nah, dari yang paling inti kita menjelaskan mengenai termos. Kemudian di sini menjelaskan tentang fungsinya termos. Kemudian ada tutup termos, ada bagian dalam termos. Di sini sudah dalam 3 kotak ini, dalam satu kesimpulan yaitu membahas mengenai termos. Anak-anak bisa nanti menyalinnya di buku tulis. Kemudian kita yang masuk ke materi IPA. Berikut adalah contoh benda isolator panas. Masih ingat anak-anak? Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, berarti di sini jawabannya plastik. Ya, kalau aluminium, karbu besi, paku ini kan merupakan konduktor. Nomor 2, setrika dalam pembuatannya memanfaatkan sifat karena setrika itu ada bahan dasarnya dari besi,
kemudian pegangannya itu dari isolator, tapi prinsipnya setrika, sifatnya setrika di sini menggunakan sifat konduksi tanpa melalui perantara. Kemudian nomor 3, konduksi melalui zat perantara. Yang nomor 3, tembaga merupakan bahan yang bersifat tembaga, berarti konduktor karena dia penghantar panas dengan baik. Nomor 4, termos merupakan alat yang menggunakan prinsip penghantar yang bersifat isolator. Nomor 4 ya, bersifat isolator artinya dapat menahan panas. Yang nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator. Sebutkan 3 contohnya. Nah, anak bisa nanti menulisnya di buku tulis. Jika konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik, dengan contoh besi, baja, aluminium, kuningan, ya, tembaga, seng, dan sebagainya. Jika isolator kebalikannya dari konduktor, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Sebagai contoh, ada kayu, plastik, styrofoam, dan sebagainya. Nantinya ini lembar jawaban, kunci jawaban yang Bu Lisa ketik ini hanya yang isian saja. Nanti akan Bu Lisa foto dan di-share di grup. Kemudian yang IPS. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial budayanya yaitu ada sosial budaya, berarti kaitannya dengan menggunakan norma dan adat istiadat. Nah, kemudian yang nomor 2, berikut adalah bagian dari kebudayaan kecuali yang bukan ya, berarti kebudayaan kaitannya dengan norma, perilaku, adat istiadat. Nah, itu kaitannya dengan kebudayaan, berarti yang bukan itu adalah sifat. Tas noken merupakan ciri khas kebudayaan. Di buku paket anak-anak yang sudah memiliki paket itu ada bacaannya anak-anak tas noken. Tas noken itu di bacaan halaman, Pak Guru lihat ya, di halaman 36. Nah, yang berasal dari kebudayaan Papua. Nomor 4, pengaruh positif interaksi manusia dengan lingkungan sosial budayanya, yaitu pengaruh positifnya interaksi manusia dengan lingkungan sosial budayanya, yaitu ini yang dituliskan sama Bu Guru ini pengaruh yang negatif anak-anak. Nah, di sini bisa ditambahi tidak merusak lingkungan. Nah, kemudian membela orang. Oh, ini maaf anak-anak, ini tadi Bu Guru menuliskan yang pengaruh negatif. Nah, ini jadi nanti tidak ditulis ya. Nanti dituliskan sendiri di sini. Pengaruh positifnya itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan memperkaya sosial budaya, memperkaya akan kebudayaan kita. Nah, jawabannya bisa diganti nanti anak-anak. Nomor 4 itu dapat memperkaya kebudayaan kita, menjadi lebih mengenal kebudayaan yang ada di lingkungan atau di daerah lain. Nah, bisa gitu. Kemudian nomor 5, sebutkan 3 hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Yang mempengaruhi itu anak-anak ada sumber daya alam, ada teknologi, ada keadaan politik. Ini ketiga-tiganya mempengaruhi dari pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat. Kemudian kita ke materi SBDP, kesenian. Nomor 1, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut dengan gambar cerita. Nomor 2, agar sebuah cerita menarik untuk dibaca, cerita tersebut dapat dilengkapi dengan agar menarik, agar si pembaca menarik. Nah, dilengkapi dengan ilustrasi, dilengkapi dengan sebuah cerita bergambar, dilengkapi dengan warna yang menarik. Nah, itu bisa. Nomor 3, berikut termasuk gambar ilustrasi kecuali yang bukan gambar ilustrasi yaitu lukisan, cergam, komik, kartun,
Ini termasuk gambar ilustrasi anak-anak. Kemudian nomor 4, 2 macam teknik menggambar, yaitu ada teknik dusul atau gosok, ada teknik siluet atau teknik blok. Iya jawabannya. Nomor 5, ceritakan makna dari gambar berikut. Nah, ini ada gambar ayo sekolah. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa mengembangkan sendiri, bisa berimajinasi sendiri. Dari cerita bergambar ini, anak-anak bisa menuliskan satu paragraf saja yang terdiri dari 3 kalimat, 3 baris ya. Terserah anak-anak, silahkan berimajinasi sendiri, mengembangkan sendiri. Nah, untuk materi hari ini anak-anak, Bu Guru sudah menjelaskan, sudah membahas mengenai latihan soal yang ada di buku paket kalian. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak paham, bisa menanyakan guru melalui Japri. Sekian anak-anak materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.